masih menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang tahun 2024. Kali ini para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Oleh karena itu kami persilakan seluruh pasangan calon untuk maju ke podium. Kami persilahkan untuk di sesi ini kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya penasaran. Tadi katanya paslon 02 ini anti korupsi. Kalau kita melihat hasil MCP KPK, ya, penilaian MCP KPK yang saya data ini tahun ini 2024 ini adalah tahun kelam berdasarkan informasi dari KPK bahwa sampai dengan bulan September baru 14,65%, sementara indeks MCP KPK 2023 dan 2022 86,24 dan 90,72. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan penurunan MCP KPK yang di luar itu, bahkan Karawang berapa tahun terakhir rata-rata MCP-nya di atas 60 sekarang jadi berkurang. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan berikutnya kami mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih paslon 01. Nah, tentunya sebetulnya jawaban ini kan Bapak dulu pernah di dalam pemerintahan juga, Pak. Bapak ini sebagai sekda, tapi tentunya perlu saya jawab juga bahwa MCP KPK tentunya ini memang penilaiannya dari seluruh OPD, namun memang penginputannya yang memang kadang-kadang kita pun sering harus menyampaikan terhadap para seluruh kepala OPD. Nah, saya hari ini juga memiliki komitmen bersama tentunya beserta inspektorat, bagaimana kita ini betul-betul memiliki komitmen bersama bahwa tentunya kita tidaklah hanya bisa bekerja dengan sendirinya. Nah, saya juga melihat bahwa inspektorat pun hari ini sama sering menyampaikan terhadap para SKPD bahwa MCP KPK tentunya di tahun 2024 ini yang sekarang kita sedang berjalan. Nah, ini alhamdulillah justru peningkatan kita ini sangat signifikan. Nah, kita melihat bahwa kita sama-sama memiliki komitmen bahwa pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, tentunya yang adil, yang tentunya dari kita sebagai pemerintah daerahnya tentunya harus memiliki komitmen. Begitu, terima kasih. Baik, waktunya masih ada. Ingin ditambahkan jawabannya atau calon wakil bupati nomor urut 2 boleh menambahkan? Atau sudah cukup? Cukup. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Seharusnya MCP KPK ini indeksnya lebih tinggi. Saya memang jadi sekda awal-awal 2022, 2023, 2024 ini saya sudah berhenti di bulan Juli. Dan bulan Maret saya sudah tidak aktif karena memang saya tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan. Dan selanjutnya ya kaitan dengan MCP KPK tadi, proses-proses pembangunan dan jalan Kabupaten Karawang pun tidak serta-merta 1 tahun berjalan bisa membangun rumah sakit, bisa membangun ini itu. Ini prosesnya adalah proses sebelumnya. Ada proses perencanaannya, ada proses sebelumnya. Sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, baru proses eksekusinya zaman Bapak jadi bupati. Dan Bapak hanya merasakan SPBN nilainya bagus, kemudian pembangunan rumah sakit ini adalah perencanaan kami ketika kami jadi ketua TAPD sebelumnya. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada. Sudah cukup? Terima kasih. Kita berikan kesempatan yang sama. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon 1. Bicara tentang transformasi keterpaduan pembangunan di tata kelola pemerintahan yang inklusif. Tidak terlepas dari faktor pendidikan tentunya. Bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan inklusif, Pak? Kalau saya mudah saja sih sebetulnya. Baik, masih ada waktu ingin menambahkan pertanyaan? Cukup. Sudah cukup.
Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Pendidikan merupakan hal yang penting yang diperlukan bagi semua warga masyarakat Karawang. Karawang memerlukan aspek pendidikan, baik itu pendidikan yang sifatnya formal dan informal. Pendidikan yang sekarang yang ada adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pesantren-pesantren juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan inklusif, bagaimana kita menyatukan stakeholder yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan bagaimana untuk mengintegrasikan pendidikan antara satu sama lain, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal, sehingga menjadi konsep pendidikan, pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang. Dan ini harus dilaksanakan karena untuk terjadi pemerataan kesenjangan pendidikan baik di tingkat desa maupun di tingkat kota. Untuk itu jawaban saya akan tambahkan oleh Baik, terima kasih. Untuk itu kita melihat bahwa siswa-siswi yang ada di Kabupaten Karawang jumlahnya lebih besar dari ketersediaan sekolah untuk tingkat SD dan SMP. Untuk itu dengan proses transformasi pendidikan inklusif, kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta agar bisa menyerap siswa-siswi yang ingin belajar tetapi tidak terakomodir di sekolah-sekolah negeri. Kemudian juga saya akan juga mendorong bahwa ketika Acep Gina nanti terpilih, ketika zaman Bapak Bupati Ade Suara, kita akan mendukung dalam bentuk anggaran bagi pendidikan-pendidikan non formal agar semakin berkembang dan bisa mengakomodir siswa-siswi yang tidak bisa bersekolah di sekolah-sekolah negeri seperti paket A, paket B, dan lain-lain. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, apakah sudah cukup dari paslon 1? Sudah cukup Bapak Ibu paslon 1? Baik, kita lanjutkan, silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, kami persilakan. Bu, saya ingin menyampaikan, pertanyaan saya nggak panjang-panjang kok tadi. Saya bilang inklusif. Nah, inklusif ini apa? Tentunya di sekolah ini tidak boleh ada perbedaan. Jadi salah satu contoh bahwa SLB ini memang kewenangannya provinsi. Nah ini, jadi saya bilang inklusif, bukan eksekutif, bukan eksklusif Bu, gitu ya. Jadi saya menyampaikan kepada paslon 01, tentunya dengan sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Karawang, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, saya menjawab tentunya tadi yang jawaban Bapak ini kayaknya agak kurang nyambung gitu kan. Nah, jadi bahwa inklusif ini adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Karawang tentunya orang tua yang memiliki anak yang punten ABK ini memiliki betul-betul sama dengan yang lain. Nah hari ini pun sama, saya menjadi sebagai Germasi, kebetulan saya sebagai penasehat di mana ini anak-anak ABK pun boleh. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon yang telah bertanya, menjawab, dan menanggapi. Untuk itu Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.